Nama saya Steven Junior Panjaitan dari kelas 64 2D 07 dengan NIM 64252076. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang diferensial. Diferensial adalah alat matematika untuk mengukur seberapa cepat suatu variabel berubah akibat adanya perubahan sangat kecil pada variabel lainnya. Mirip seperti jarum speedometer yang mencatat kecepatan kendaraan pada satu detik tertentu, dalam dunia ekonomi dan bisnis, konsep ini dikenal dengan istilah marginal yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk menghitung efek instan dari penambahan satu unit produk, baik itu tambahan kepuasan konsumen atau utilitas marginal, tambahan biaya produksi atau biaya marginal, maupun tambahan keuntungan atau penerimaan marginal. Kali ini saya akan menjelaskan matematika informatika dengan tema diferensial, turunan fungsi dan penerapannya. Pertama, definisi dan notasi turunan. Dalam pendekatan limit, turunan didefinisikan secara matematis melalui batas perubahan nilai fungsi saat rentang H mendekati 0. F aksen kali X sama dengan lim F kali X plus H kali F kali X per H. Dalam notasi turunan pertama, beberapa lambang penulisan kalkulus standar yang setara. Pertama, notasi Kekrens Y atau F aksen kali X. Yang kedua, notasi Leibniz dy dx. Yang ketiga, notasi operator d sama dengan dx kali f kali x. Kaidah dasar turunan aljabar. Yang pertama, konstanta, turunan dari nilai konstan murni selalu 0. Contohnya, f kali x sama dengan k ke f aksen kali x sama dengan 0. Yang kedua, fungsi pangkat. Variabel berpangkat diturunkan dengan mengalihkan eksponen ke koefisien. Contohnya, ax menjadi an x per n min 1. Yang ketiga, penjumlahan operasi tambah atau kurang diturunkan perbagian fungsi. Contohnya, u plus v sama dengan u aksen plus v aksen. Kaidah operasi dan komposisi. Dalam perkalian dan pembagian, kaidah turunan untuk perkalian fungsi uv dan pembagian fungsi uv. Contohnya, y aksen sama dengan u aksen v plus uv aksen. Yang kedua, y aksen sama dengan u aksen v kali uv aksen per v pangkat 2. Aturan rantai dan logaritma digunakan untuk fungsi komposisi berpangkat dan fungsi transenden. Contohnya, y aksen sama dengan n kali u per u pangkat n min 1 kali u aksen. Yang kedua, y in x ke y aksen sama dengan 1 per x. Analisis grafik naik dan turun. Syarat kemiringan atau gradien grafik. Turunan pertama f aksen kali x merupakan representasi nilai gradien garis singgung kurva. Fungsi dikatakan naik apabila nilai syarat gradien f kali x lebih besar dari 0. Fungsi dikatakan turun apabila nilai syarat gradien f kali x lebih kecil dari 0. Titik ekstrim dan belok. Persamaan y sama dengan min x 3 plus 15 kali 2 min 48x. Penerapan kalkulus orde 1 dan 2 dalam menentukan koordinat kritis grafik fungsi sebagai berikut. Titik minimum adalah 2, min 44 kurang karena y lebih besar dari 0. Titik maksimum adalah 8,64 karena y lebih kecil dari 0. Titik belok 5 dan 10 saat y sama dengan 0. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan F kali P, maka elastisitas penawarannya NS sama dengan DQS per DP sama kurang P
per QS, di mana DQS per DP tak lain adalah QS aksen atau F kali P. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat yang elastis apabila NS lebih besar dari 1. Yang kedua, elastisitas uniter jika NS sama dengan 0. Yang ketiga, inelastis jika NS lebih kecil dari 0. Contoh soal dan jawaban elastisitas penawaran. Contoh soalnya, fungsi sebuah penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat P sama dengan 10 dan P sama dengan 15? Jawabannya adalah QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Q aksen X sama dengan DQS per DP sama dengan 14P. NS sama dengan DQS per DP, P sama P per QS sama dengan 14P, P per min 200 plus 2P kuadrat. Pada P sama dengan 10 NS sama dengan 140 kali 10 per min 200 tambah 700 sama dengan 2,8. Pada P sama dengan 15 NS sama dengan 210 15 per min 200 tambah 1575 sama dengan 2,3. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nazari Satunasana dengan NIM 6425 1998. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan diferensial dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada teori perilaku konsumen, yakni ada dua macam, yaitu utilitas total atau total utility, bisa disebut sebagai TU. Utilitas total atau TU menggambarkan kepuasan kumulatif yang didapatkan oleh seorang konsumen dari mengonsumsi produk atau jasa tertentu. Rumusnya adalah TU sama dengan F dalam kurung Q, di mana Q mempresentasikan jumlah unit kuantitas komoditas yang dikonsumsi secara konsisten. Selanjutnya ada utilitas marginal utility atau MU. Utilitas marginal MU mengukur perubahan tingkat kepuasan seketika per satu unit tambahan konsumsi, diturunkan melalui turunan pertama fungsi TU. Maksudnya adalah MU sama dengan DTU per DQ sama dengan DF dalam kurung Q per DQ sama dengan TU. Pendekatan kalkulus ini mempermudah pencarian keputusan konsumsi titik optimum konsumen. Lalu ada hubungan matematis TU dan MU. Yang pertama, pertumbuhan positif. TU naik, TU akan meningkat saat MU bernilai positif. MU lebih besar dari 0. Lalu ada kondisi maksimum TU. TU akan mencapai maksimum saat MU sama dengan 0. Juga ada kejenuhan negatif, yaitu TU menurun. TU akan menurun ketika MU bernilai negatif atau MU lebih kecil dari 0. Selanjutnya ada konsep elastisitas permintaan. Rasio responsivitas harga. Elastisitas penerimaan mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga suatu barang. Nilai ini dihitung menggunakan persentase agar kita bisa membandingkan perubahan tersebut dengan mudah, meskipun satuan barang atau harganya itu berbeda. Rumusnya itu, jika dengan fungsi permintaan adalah Q sama dengan QD sama dengan F dalam kurung P, rumus elastisitasnya ialah ND sama dengan QD pangkat D per DP dikali P per QD sama dengan Q pangkat D kali P per QD. Selanjutnya ada klasifikasi sensitivitas harga. Elastisitas permintaan. Sensitivitas harga mengukur beberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga suatu barang.
ada beberapa sifat kategori, nilai mutlak ND, penjelasan perilaku ekonomi, contoh komoditas nyatanya. 3 sifat, yaitu elastis, elastis uniter, sama inelastis. Elastis itu nilai mutlak ND-nya, ND lebih besar dari 1. Direspon dengan perubahan kuantitas yang lebih dominan, atau persen kuantitas lebih besar dari persenan harga. Contoh komoditas nyatanya, peralatan elektronik mewah, kendaraan sport, pakaian bermerek. Lalu ada elastis uniter, nilai mutlak ND-nya, ND sama dengan 1. Penjelasan perilaku ekonominya, perubahan harga direspon secara sebanding dengan perubahan kuantitas, atau persenan kuantitas sama dengan persenan harga. Contoh komoditas nyatanya, beberapa kebutuhan sekunder atau barang kebutuhan rumah tangga umum. Lalu ada inelastis dengan nilai mutlak ND lebih kecil daripada 1. Penjelasan perilaku ekonominya, perubahan harga tidak tentu memengaruhi perubahan kuantitas, yakni persenan kuantitas lebih kecil daripada persenan harga. Contoh komoditas nyatanya, bahan pangan pokok seperti beras, garam, obat-obatan esensial, dan bahan bakar. Lalu ada penerapan teori biaya dan penerimaan. Di sini ada 2, biaya marginal atau marginal cost, biasa disebut MC. Biaya marginal MC adalah ongkos tambahan yang harus dibayar perusahaan untuk membuat tambahan 1 unit barang. Didapat dari turunan pertama fungsi biaya total, biasa disebut C. Rumus MC adalah MC sama dengan DC per DQ sama dengan C dalam kurung Q. MC paling murah minimum tercapai saat turunan pertama bernilai 0. MC sama dengan 0. Lalu yang kedua ada penerimaan marginal atau marginal revenue, biasa disebut MR. Penerimaan marginal atau MR adalah uang tambahan yang masuk ke perusahaan dari hasil menjual tambahan 1 unit barang. Didapat dari turunan pertama fungsi pendapatan total atau disebut R. Rumusnya adalah MR sama dengan DR per DQ sama dengan R dalam kurung Q. Ini ialah cara produsen mencari skala produksi paling hemat dan untung. Lalu ada penerapan optimasi keuntungan produsen. Keuntungan atau P didapat dari hasil pengurangan uang yang masuk atau pendapatan dibagi dengan R dengan uang yang keluar, biaya atau C. Jadi rumusnya ialah P sama dengan R dikurang C. Persamaan diferensial membantu menentukan jumlah produksi optimal agar keuntungan perusahaan bernilai maksimum. Syarat maksimisasi keuntungannya, agar perusahaan bisa mendapat untung paling gede, kunci utamanya adalah memproduksi barang sampai di titik di mana pendapatan tambahan sama dengan biaya tambahan, atau MR sama dengan MC. Cari dengan rumus P sama dengan 0 atau MR sama dengan MC P akar pangkat 2 lebih besar daripada 0. Selanjutnya ada penerapan diferensial. Yang pertama ada konstruksi fungsi. Membentuk fungsi dari data lapangan, permintaan, total biaya, produksi atau utility. Yang kedua ada diferensiasi, melakukan proses turunan matematis guna memperoleh laju marginal dan koefisien elastisitas. Yang ketiga ada penentuan optimum, membidik titik ekstrim optimal saat nilai turunan pertama dari fungsi bernilai 0. Yang keempat ada pengambilan kebijakan, aplikasikan hasil koefisien elastis untuk merancang strategi efisien pasar. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan jawabannya. Diketahui fungsi utility total TU sama dengan 20 Q minus Q pangkat 2.
Lalu tentukan fungsi utilitas marginal atau MU. Yang kedua, nilai Q saat utilitas total maksimum. Lalu ketiga, besar utilitas total maksimumnya. Pertama kita mencari MU. Karena MU rumusnya ialah dTU per dQ, maka turunkan fungsi TU terhadap Q. Jadi TU sama dengan 20Q min Q kuadrat, maka kalau diturunkan MU sama dengan 20 min 2Q, maka MU sekarang ialah 20 min 2Q. Lalu yang kedua, cari saat TU maksimum. TU maksimum terjadi saat MU sama dengan 0, maka 20 min 2Q sama dengan 0. 2Q sama dengan 20. Lalu Q sama dengan 20 dibagi 2, Q-nya sama dengan 10. Jadi utilitas total maksimum terjadi saat Q sama dengan 10. Lalu yang ketiga ada TU maksimum. Lalu saat TU maksimum, substitusi Q sama dengan 10 ke fungsi TU. Jadi TU sama dengan 20 dalam kurung 10 min 10 kuadrat. TU sama dengan 200 minus 100. TU sama dengan 100. Jadi TU maksimalnya adalah 100. Maka jawaban dari fungsi utilitas marginal, MU-nya adalah 20 min 2Q. Lalu nilai Q saat utilitas total maksimum adalah Q sama dengan 100. Besar utilitas total maksimumnya adalah 100. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Mari Maulana Nugi dengan NIM 64252087. Di sini saya akan membahas salah satu topik matematika yang sangat menarik, yaitu integral tak tentu. Nah, sebelum pusing mendengar kata integral, sebenarnya apa sih integral tak tentu itu? Sederhananya, integral tak tentu adalah kebalikan atau lawan dari turunan. Di matematika, ini sering disebut juga sebagai anti turunan. Kalau fungsi turunan gunanya untuk mencari laju perubahan. Nah, integral tak tentu ini bertugas mengembalikan laju perubahan itu ke fungsi asalnya. Oke, di sini saya akan membahas tentang integral tak tentu yang dibagi menjadi 6 bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk umum, terus kedua ada fungsi pangkat, yang ketiga ada fungsi konstanta, yang keempat jumlah dua fungsi, 5 eksponensial, 6 logaritma. Dan saya akan memberikan contoh soal di akhir. Sekarang kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu fungsi pangkat. Di sini ada dua kondisi utama yang perlu kita tahu. Pertama itu ada kondisi umum. Jika pangkatnya bukan minus 1, n-1, cara mudah bangetnya itu kita tinggal menambahkan angka 1 ke pangkatnya, lalu bagi dengan nilai pangkat yang baru tersebut. Rumusnya adalah integral xn dx sama dengan xn plus 1 per n plus 1 tambah C. Contohnya kalau kita mengintegralkan bentuk akar, kita ubah dulu akarnya jadi pangkat setengah, lalu kita hitung dan hasilnya menjadi 2x 3/2 per 3 plus C. Terus yang kedua itu ada kasus khusus. Jika pangkatnya adalah minus 1, n sama dengan min 1, maka hasilnya akan menjadi fungsi logaritma natural, atau ditulis ln x plus C. Terus di bagian kedua ada fungsi konstanta dan jumlah dua fungsi. Itu gimana sih cara kita ngintegralin fungsi konstanta atau angka saja tanpa variabel x? Rumusnya sederhana. Tinggal kalikan saja angka konstanta tersebut dengan x, lalu tambah c. Misal kalau kita mengintegralkan pecahan integral 1/2 dx, angka setengahnya bisa kita tarik ke depan dulu, baru kita integralkan dx-nya menjadi x. Hasil akhirnya adalah 1/2x plus c. Lalu bagaimana kalau ada jumlah dua fungsi?
Konsepnya sama aja, kita tinggal mengintegralkan fungsi satu persatu secara terpisah. Contohnya pada soal di sini nih, di sini f3x per 2 plus 2x. Kita integralkan 3x kuadrat menjadi x pangkat 3, lalu integralkan 2x menjadi x kuadrat. Dan jangan lupa tambahkan plus c di ujungnya. Selanjutnya ada fungsi eksponensial dan logaritma. Kita juga punya fungsi eksponensial, sifat unik dari bilangan eksponen Euler e pangkat x adalah nilai turunan maupun integralnya itu tetap sama atau tidak berubah. Jadi integral e pangkat x dx hasilnya tetap e pangkat x plus c. Selain eksponensial, ada juga fungsi logaritma. Biasanya itu digunakan untuk menyelesaikan integral pecahan linear menggunakan prinsip logaritma natural ln seperti rumus dasarnya, yaitu integral 1 per x dx sama dengan ln x plus c. Dan terakhir ada contoh soal ini sebagai penutup. Mari kita selesaikan salah satu contohnya ini, yaitu integral dalam kurung 6x pangkat 2 min 4x plus 2 kurung dx. Yaitu pertama kita 6x pangkat 2 diintegralkan menjadi 6x 1 per 3x pangkat 3. Lalu min 4x diintegralkan menjadi min 4x 1 per 2 x kuadrat. Ketiga, konstanta 2 diintegralkan tinggal ditambah x menjadi 2x. Jika kita sederhanakan, hasil akhirnya itu 2x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 2x plus c. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya di sini ada integral tertentu, yang dimana di sini membahas yang pertama itu definisi, yang kedua sifat 1, yang ketiga sifat 2, yang keempat sifat 3, yang kelima sifat 4, dan yang terakhir sifat 5. Definisi integral tertentu. Integral tertentu jika f fungsi yang kontinu pada suatu interval dan f merupakan anti-derivatif dari f untuk x sama dengan a dan x sama dengan b pada interval di mana a lebih kecil dari b, maka integral tertentunya dapat dinyatakan dengan integral x sama dengan b, x sama dengan a, fx dx sama dengan f x sama dengan b dikurang fx sama dengan a, di mana fx sama dengan fx. Lalu selanjutnya sifat 1, yaitu batas balik sama dengan hasil minus. Jika batas bawah A dan batas bawah B posisinya dibalik, nilainya tetap sama, tapi tandanya berubah, positif jadi negatif atau sebaliknya. Lalu di sini ada contoh integral dari 1 sampai 2 untuk fungsi 2x menghasilkan angka 3. Kondisi dibalik. Jika dihitung dari 2 sampai 1 ditukar, hasilnya adalah minus 3. Oleh karena itu, di contoh kedua dipasangkan tanda minus di depan integralnya, jadi minus integral 1, 2, 2x dx sama dengan minus 3 sama dengan 3. Hasilnya terbukti sama-sama 3. Lalu selanjutnya di sini ada sifat 2. Jika fungsi f yang kontinu pada interval AB, maka integral AA fx dx sama dengan 0. Contohnya integral 2x dx sama dengan x pangkat 2 integral 22 sama dengan 2 pangkat 2 minus 2 pangkat 2, hasilnya 0. Selanjutnya di sini ada sifat 3, yang dimana slide ini menjelaskan cara memecah satu integral menjadi penjumlah 2 integral. Jika kamu mau mengintegralkan dari A langsung ke C, kamu boleh mampir dulu nih ke titik B, asalkan fungsi yang dihitung sama.
Kamu tinggal menjumlahkan hasil integral A ke B ditambah dengan integral B ke C. Di slide ini dibuktikan lewat hitungan, integral langsung dari 1 sampai 3 hasilnya 8. Jika dipecah, bagian pertama dari 1 sampai 2 hasilnya 3. Bagian yang kedua dari 2 sampai 3 hasilnya 5. Jika hasil pecahan dijumlah, 3 ditambah 5 sama dengan 8, hasilnya sama persis. Lalu selanjutnya ada sifat 4, angka konstanta boleh keluar. Slide ini memberikan trik agar fungsi di dalam integral terlihat lebih sederhana. Jika ada angka atau konstanta yang menempel pada dikalikan dengan fungsi, akar tersebut boleh diusir atau dikeluarkan ke depan simbol integral. Kamu cukup mengintegralkan fungsinya saja, baru nanti hasilnya dikalikan dengan angka di depan tadi. Di sini ada contohnya, integral 31 dx, angka 2 dikeluarkan ke depan menjadi 2x integral 31 x dx. Integral dari x adalah 2 pangkat 2 per 2. Setelah dimasukkan batas atas dan bawah, hasilnya dikali 2 dan didapatkan nilai angka 8. Lalu selanjutnya di sini ada sifat 5. Ini menjelaskan sifat integral jika fungsinya terdiri dari penjumlah atau pengurangan beberapa suku. Kalau ada fungsi yang ditambah atau dikurang, kamu bisa menghitung sendiri-sendiri secara terpisah. Baru hasilnya dijumlahkan atau dikurangkan di akhir. Di sini ada dua fungsi, yaitu fx sama dengan 6x min 5 dan gx sama dengan 5 min 4x dengan batas dari 1 sampai 3. Langkah yang pertama, hitunglah integral fungsi pertama, integral 31 6x min 5 dx. Hasil akhirnya adalah 14. Dan langkah yang kedua, hitunglah integral kedua, integral 5 minus 4x dx. Hasilnya adalah min 6. Lalu di sini ada contoh soal beserta jawabannya. Integral 20 3x pangkat 2 plus 2x minus 1 dx. Lalu jawabannya x pangkat 3 plus x pangkat 2 minus x 2 0 sama dengan 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 dikurang 2 minus 0 pangkat 3 plus 0 pangkat 2 minus 0 sama dengan 8 plus 2 dikurang 2 minus 0, jawabannya 10.